Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya berkesempatan hadir di tengah-tengah desa yang tentu ini sangat menarik sekali. Perlu kita angkat ke publik, salah satunya berbicara tentang desa kreatif. Dan kebetulan hari ini saya bersama Bapak Fadil, Iya. selaku aktivis sosial, begitu ya Pak? Iya. Selaku Betul. aktivis sosial, alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk melakukan podcast dengan beliau, yaitu membahas sekilas tentang desa kreatif menuju Jember Bangkit untuk Indonesia kreatif. Kira-kira begitu ya. Betul. Nah, hari ini saya pengen tahulah sedikit tentang desa ini, Pak. Yang pertama itu kondisi desa ini, Pak. Desa Kelungkung salah satunya begitu, Pak. Iya, baik. Gambaran sedikit, jadi perlu saya tegaskan, jadi Kelungkung ini salah satu desa yang termasuk atau tergolong desa miskin. Awalnya seperti itu. Kami ada di tengah-tengah lurus dengan kota Jember, tepatnya di lereng Argopuro seperti itu. Di lereng Argopuro, kami berada di wilayah kerja Kecamatan Sukorambi. Jadi saya tegaskan tadi bahwa desanya memang belum ini ya, belum kreatif. Artinya belum kreatif, belum banyak suatu kemajuan yang dicapai oleh desa ini. Tapi saya selaku warga dari Desa Kelungkung, dibilang peduli sih enggak, kalau dibilang peduli terlalu sombong kayaknya ya. Tapi saya memperhatikan apa yang akan terjadi ke depan dan apa yang harus dilakukan oleh banyak orang di Kelungkung, dengan tentunya berbekal beberapa pengalaman lewat kumpul-kumpul dengan teman-teman yang sudah jam terbangnya udah luar biasa. Akhirnya saya juga kan, kalau kita berkumpul dengan kiai maka juga sedikit-sedikit kita akan ketularan ilmunya. Kalau ikut betul. Jadi kalau kita sering berkumpul dengan pedagang, maka secara tidak langsung lambat laun naluri kita juga akan terbawa menjadi pedagang seperti itu. Di samping itu Kelungkung ini ada 3 komoditi secara garis besar yang yang dapat dikembangkan. Salah satunya kalau di ketinggian seperti ini, maka di sini adalah pertanian kopi. Ada juga sebagian masyarakatnya itu bercocok tanam singkong. Terus ada juga bercocok tanam pisang. Seperti itu. Jadi harapan saya dari ketiga komoditi yang ada di Desa Kelungkung ini dapat terkelola dengan baik. Dari tadinya para masyarakat tani itu bertani secara tradisional atau konvensional yang istilahnya sekarang. Jadi mau saya perkenalkan bagaimana tani itu menjadi bisnis. Itu aja. Jadi harapannya supaya ada perkembangan menuju Jember Bangkit sesuai dengan harapan pemerintah Jember Bangkit, Indonesia kreatif seperti itu menjadi lebih baik. Itu harapannya. Oke. Harapan saya, kenapa kok pertanian itu harus dirubah dari cara tradisional ke pertanian yang berbasis bisnis seperti itu, supaya peningkatan taraf hidup masyarakat itu bertambah. Dari tadinya pisang itu harus dipikul, dibawa ke pasar gitu. Terus harapan saya dapat terkelola sendiri di desa. Bagaimana caranya menciptakan? Dengan cara saya tentunya mencarikan solusi, memberikan pelatihan-pelatihan atau edukasi kepada masyarakat bahwa pisang itu dapat dikelola menjadi sebuah produk. Mungkin ini Pak, saya boleh tanggapi sedikit ya Pak. Itu kan Bapak tadi nyinggung persoalan pengelolaan ya Pak. Betul.
persoalan pengelolaan. Mungkin per hari ini atau sejauh ini apa yang sudah dilakukan Pak oleh Desa Kelungkung salah satunya ketika berbicara tentang pengelolaan tersebut. Ya salah satunya apa yang sudah muncul, apa yang sudah menonjol dari desa itu untuk dikelola dengan baik. Artinya pengelolaan itu sudah sampai sejauh mana ya Pak? Oke. Jadi kalau secara pengelolaan karena kita dalam tahapan belajar gitu, sebagai kepala desanya juga masih baru, tentunya kepala desanya masih baru, tentunya belum mempunyai konsep yang handal seperti itu. Tapi mencoba memberikan melalui apa namanya masyarakat yang peduli dengan masyarakat dengan apa namanya masyarakat sekitar. Nah, itu yang saya lakukan. Alhamdulillah sudah dapat menggandeng Bank Indonesia, jadi untuk memberikan pendampingan. Nah, di dalam pendampingan ini kita tidak terlalu ke hal yang tinggi. Di sini kan ada banyak komoditi singkong. Singkong itu merupakan salah satu contoh sudah dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik, dijadikan sebuah produk. Dari tadinya biasanya singkong itu sangat murah, harganya paling nggak sampai Rp1.000, itu pun kalau laku. Terkadang nggak laku, meskipun dibawa ke pasar itu ya sampai bawa satu karung bisa sampai 3 sampai 4 hari baru habis kan seperti itu. Lah, dengan adanya perubahan cara bagaimana pertanian itu dari tradisional menjadi pertanian berbasis bisnis, artinya singkong itu merupakan salah satu komoditi yang multi. Saya bilang multi, bisa jadi apa saja. Karena di dalamnya terkandung karbohidrat dan lain sebagainya. Dari aspek kesehatan juga bagus. Nah, akhirnya kita memulailah singkong ini dibuat keripik dengan macam-macam. Akhirnya Bank Indonesia menggandeng, dicarikan alat supaya mereka berproduksi lebih banyak dan lebih cepat, dan dicarikan apa namanya kemasan yang bagus tentunya seperti kopi ini. Kemasan yang bagus akhirnya meningkat seperti itu. Jadi biasanya bungkus plastik dijual Rp1.000. Berapa ini per ini Pak? Kalau untuk kopi sendiri ini saya jual 15.000. Oh, 15.000. 15.000. Jadi dengan tambahan kemasan, artinya ya istilah sih ya. Kalau cewek itu ini udah perbandingan. Coba kalau cewek aja dipakein untuk promosi istilahnya. Sarung aja gitu, terus pakai kaos, katanya orang Madura bachelor bed gitu. Iya. Kan nggak punya nilai jual. Tetapi ketika kita balut dengan fashion yang yang lagi trending saat ini, ya lagi kan nanti tampilannya lebih modis. Jadi lebih modis, akhirnya si cewek ini kan nilai, anggap ini cara pandangnya orang kan akan berbeda. Oh, ini cantik, oh ini begini. Meskipun biasa-biasa saja, tetapi menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi salah satu contoh adalah kopi bubuk milik saya ini. Jadi kopi bubuk saya ini isinya cuma 100 gram. 100 gram. 100 gram. Ketika saya bungkus plastik, mungkin orang enggan untuk membeli harga Rp5.000. Karena dibungkus begitu saja, selain ada kadang berdebu luarnya, apalagi belum menggunakan label seperti ini. Tetapi ketika kita rubah kopi bubuk itu dibungkus seperti ini, kopinya tidak kelihatan, terus menggunakan media bungkus yang memang sesuai dengan ini, kan menggunakan hitam, karena kopi bubuk itu identik dengan hitam. Bisa kasih label, kasih merek dan lain sebagainya, kasih bagian informasi ada di belakang. Ini kan akan lebih cantik seperti ini. Dijual pun dengan harga 15.000 orang tidak akan keberatan. Betul. Saya rasa ini kan cocok dengan harga seperti itu. Ini kan udah lebih cantik daripada plastik. Jadi ini salah satu contoh kecil bagaimana desa itu nanti ke depannya bisa terangkat. Mungkin ini lebih kepada tantangan Pak. Tantangan ini kan juga termasuk dari salah satu produk desa lah istilahnya. Produk desa yang insya Allah semoga saja ini sudah membooming secara nasional tentu. Amin. Dan harapannya bukan secara nasional, paling tidak secara provinsi, daerah, itu yang harus kita akui terlebih dahulu sebelum berbicara secara nasional. Mungkin
tantangan hari ini apa Pak kalau bicara tentang UMKM? Tantangan hari ini ya. Tantangan hari ini yang paling sulit itu adalah banyaknya kompetitor ya. Ya. Banyaknya kompetitor selama pelaku usaha kopi juga ini kan kebanyakan masih saling serang, bukan saling serang. Oh ini ya kita pinter-pinternya membuat trik. Ya. Membuat trik di dalamnya bagaimana dagangan kita tidak usah bikin orang lain, kita lebih fokus pada produk kita sendiri. Jadi orang lain boleh deh jual kopi, orang lain boleh jual keripik singkong, orang lain boleh jual keripik pisang, tapi kita punya cara yang berbeda. Cara menjualnya mungkin ada. Ketika sudah berbicara itu adalah tantangannya bagaimana kita bisa berinovasi, bisa apa namanya transaksi dengan Shopee. Terus justru penjualan yang paling cepat itu melalui teman. Iya, melalui teman, mulai saudara yang ada di luar kota. Itu yang paling sering saya lakukan daripada saya menjual di toko online seperti itu. Iya. Nah, selain dari produk kopi ini apa saja, Pak? Ini kan yang nampak di depan mata kita semua, ini cuma hanya kopi. Nah, kemarin saya sempat ada kabar bahwa Desa Kelungkung ini kurang lebih 36 UMKM. 36 item ya. Iya, item lah. Ya. Apa saja itu kira-kira? Kalau saya berbicara yang produk saya sendiri, saya kan punya rumah produksi. Rumah produksi saya itu namanya Aska Food. Aska Food itu memproduksi kopi bubuk original Robusta dan kopi bubuk original Arabica. Terus di samping itu Aska Food itu juga memproduksi bumbu nasi goreng. Bumbu nasi goreng dalam kemasan botol itu. Kebetulan habis ya stoknya, jadi tidak bisa saya inikan. Selain itu juga kita ada beberapa produk camilan. Salah satunya adalah keripik singkong, keripik pisang, itu yang dikelola. Nah, selain itu ketika berbicara ada 36 item UMKM di sini dan masing-masing itu berbeda. Jadi kalau kopi saya hanya sendiri, bumbu saya hanya sendiri, kalau keripik pisang itu banyak. Keripik pisang itu banyak sekali. UMKM yang paling besar itu adalah UMKM tape, itu yang paling besar. Ada beberapa mebeler, terus ada beberapa produk anyaman bambu, craft ya. Terus ada rajut. Jadi rajut ini juga udah mulai booming buat sepatu, buat tas, buat dompet. Ada juga ada di Kelungkung. Ada juga yang buat sambal. Ada tape ketan, ada madu di sini. Madu itu ada madu tawon, ada madu kenceng. Terus apa lagi ya? Kerajinan bambu itu juga lumayan banyak. Ada budidaya jamur juga. Terus sektor peternakan juga mendominasi di sini. Terus ada kegiatan juga pembuatan pupuk organik. Ini kelompok tani yang mengelola. Jadi semua bersatu padu, semuanya berikrar bagaimana melalui beberapa UMKM yang sudah muncul di Kelungkung ini bisa mengantarkan Kelungkung itu lebih baik. Tentunya bisa memberikan pembelajaran baik kepada masyarakat yang belum berwirausaha seperti itu. Mungkin ini yang terakhir Pak. Sejauh ini gimana Pak tanggapan pemerintah setempat, pemerintah daerah khususnya? Mungkin di luar pemerintah daerah, apakah sudah ada yang menyentuh Desa Kelungkung ini? Selain pemerintah, ini dari pemerintahan awal dulu ya, pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu sangat support sekali. Sangat support ya. Sangat support sekali. Artinya beliau mendukung, seorang kepala desa itu mendukung penuh
atas apa yang sudah seperti saya mengupayakan bagaimana ini sedikit membantu kepada kinerjanya kepala desa. Nah, betul. Sangat membantu sekali, bukan sedikit sih, sangat membantu. Jadi yang harusnya disentuh oleh kepala desa sekarang sudah ditangani oleh tangan orang lain gitu, sehingga gitu. ya artinya seperti saya kan sudah secara garis besar saya kan membantu pekerjaan kepala desa. Pekerjaan kepala desa ini bagaimana membawa desa ini menjadi lebih maju gitu. Tetapi dengan adanya orang yang seperti saya dan lain-lain dan yang lain-lain juga kan membantu. Saya membantu dengan cara saya sendiri, yaitu karena saya eksisnya di bidang UMKM, maka saya membantu kepala desa itu seperti itu. Tapi ketika akan ada seperti event atau apa gitu, kepala desa itu sangat mendukung sekali, sangat memberikan support, baik itu misalnya kita harus keluar kota nih ceritanya gitu. Jadi di situ kan kita memerlukan finansial berupa transport atau apa. Itu juga sudah memberikan dukungan sampai ke tingkat kecamatan pun seperti itu. Sudah berarti kecamatan responnya juga sama. Jadi sudah memberikan respon karena Sukorambi itu mempunyai koperasi UMKM namanya Koperasi Mandiri, Koperasi Sukorambi Makmur Jaya. Mantap. Iya, biasa. itu koperasinya UMKM seluruh kecamatan Sukorambi. Saya ada di dalam juga sebagai pengawas di dalamnya, sebagai pengawas. Dan di sini juga kegiatan ekonominya juga bergerak melalui pesantren seperti itu. Jadi support sekali, termasuk bupati, sebuah yang luar biasa karena saya adalah salah satu rombongan UMKM yang dijumpai pertama kali seminggu sebelum dilantik. Begitu ya? Iya. Itu sangat spesial. Kami ditemui ketemu bupati itu di Desa Dagomencek, Kecamatan Sukorambi. Kebetulan waktu itu semua UMKM itu berkumpul di sana dan saya mendapatkan kesempatan untuk foto bareng dan sebagainya. Oh iya, Seperti itu. Nah, selain dari itu, Pak, dan ini yang paling terakhir, karena saya hadir ke Desa Kelungkung itu, ini tujuan yang pertama sebenarnya bukan istilah hal-hal sharing-sharing seperti ini. Saya diminta untuk sekaligus menulis sebuah desa ini tentunya, Pak. Gimana kok Bapak itu punya pemikiran sampai ke sana gitu? Ya, pikir saya kalau desa itu mau maju kan kita berinovasi dan saya ingin memompa anak-anak muda. Oh ini loh, ini yang tua. Saya sudah bisa dikatakan kakek seandainya ini. Tapi bukan berjiwa muda, tetapi saya lebih bagaimana desa ini supaya maju dan anak-anak muda itu nanti bisa berkiblat dengan apa yang sudah terjadi di sini. Jadi mencoba saya mencarikan link mereka, bagaimana mereka mendapatkan bimbingan pelatihan sebuah kewirausahaan. Ini yang dilakukan saya. Apalagi yang bisa. Itu terus menerus yang saya lakukan sehingga nanti pada akhirnya desa ini akan maju dengan seperti itu. Semua berpikir positif. Ketika semua berpikir positif, punya kegiatan, maka hal-hal yang tidak baik itu tidak akan dilakukan. Pasti semuanya akan seperti itu. Jadi bisa saja nanti bisa memberikan referensi beberapa judul nanti tentang desa ini. Seperti itu. Kalau diistilahkan anak orang-orang itu bilang, saya ini singkong bakar. Kan kalau di desa itu makanannya kebanyakan singkong. Saya ini sama seperti singkong bakar, tapi saya beraroma keju. Itu luar biasa. Jadi saya selalu ingin membuat desa ini supaya berubah. Karena ada satu motto, saya punya motto. Jadi kita harus berbuat baik kapan saja, di mana saja, dan untuk siapa saja. Dengan didasari itu, semuanya itu pasti pelan-pelan nanti akan terlaksana. Mungkin harapannya, Pak, terakhir ini, harapannya untuk jenengan, untuk Desa Kelungkung ini, harapan dari jenengan apa, Pak? Ini kan kita ini sekarang sudah masuk ke publik ini, banyak orang yang tahu nanti. Harapannya begitu. Mungkin apa harapan dari Bapak?
sendiri. Harapan saya kepada desa ini nanti begini. Jadi yang diharapkan saya semua masyarakat itu apa namanya bisa menyambut perubahan ini. Ini kan apa namanya perubahan bukan kita minta. Sebuah perubahan mau tidak mau kita kan memang akan masuk ke dunia perubahan seperti ini. Jadi kalau orang-orang profesor bilang ada dulu itu ada apa masa titik 1.0, ada 2.0, 3.0. Nah, sekarang kita kan ada di 4.0 kan seperti itu. 5.0 sekarang. 5.0 lah Iya. seperti itu. Nah, ya mau tidak mau kita bukan berubah, tetapi kita bisa mengikuti perubahan ini, tapi kita tetap mempertahankan apa yang kita miliki. Jadi harapan saya sama desa saya ini masyarakat bisa terpelajar dengan baik. Tidak harus sekolah, orang belajar itu tidak harus sekolah. Iya betul. Jadi untuk membuat sebuah perubahan bukan harus belajar di sekolah, tetapi bagaimana apa yang terjadi setiap hari ini kita jadikan patokan untuk belajar seperti itu. Dengan seperti ini, insya Allah ke depan itu desa itu akan maju, wirausahanya maju, pertaniannya maju, yang apa namanya industri rumah tangga juga maju. Itu yang harapan saya. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini salah satu gambaran besar ya. Ini sangat luar biasa tentu potensial ya yang perlu diangkat ke publik. Salah satunya kita bicara UMKM sudah diperjelas tadi punya 36 item tentunya. Dan ini harus tahu semuanya lah. Ini kita terletak di salah satu desa Kelungkung dan bersebelahan dengan Gunung Rembangan, ya. wisata Argopuro gitu. Salah satu itu. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sharing-sharing ini silakan komentar di bawah ini. Di mana daerah yang kalian pengen untuk dikunjungi, silahkan, kami siap untuk turun ke bawah untuk memfasilitasi untuk teman-teman semuanya. Saya kira itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.